Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok CKVV akan menjelaskan bagaimana cara melakukan setup dan juga menjalankan program untuk identifikasi, storage, dan juga verifikasi ijazah digital. Sebelumnya, kelompok ini beranggotakan saya, Bagas Sampai Rosyada, Raden Francisco Trianto Brata Diningrat, dan Farhan Hafiz Raihan. Sekarang kita akan melakukan git clone-nya terlebih dahulu untuk repositorinya. Jadi untuk link repositorinya ada di sini. Kita copy dulu. Lalu selanjutnya kita akan clone ke sebuah folder baru. Nah, di sini clone-nya selesai. Lalu kita akan lalu kita akan menjalankan repositorinya. So, ya, ini folder yang baru di clone, masih baru. Pertama kita akan mengecek terlebih dahulu GitLab-nya. Video ini dibuat pada jam 9 malam. Jadi last commit-nya adalah hari Minggu tanggal 28 jam 20.46. Selanjutnya, kita akan menjalankan programnya dengan cara setup terlebih dahulu. Yang pertama yang akan kita setup adalah smart contract-nya terlebih dahulu. Di sini, untuk smart contract-nya sebetulnya sudah di-deploy, tapi kami akan menjelaskan bagaimana cara ngedeploy-nya dan ngedeploy untuk smart contract yang baru. Tapi kita akan menggunakan smart contract yang lama untuk proses demo ini. Jadi yang pertama yang perlu kita persiapkan, kita perlu ngelihat dulu environment variabelnya. Nah, di sini ada .env.example. Kita bikin .env baru. Nah, untuk value-value-nya sendiri, itu yang pertama yang dibutuhkan adalah link RPC ke Sepolia testnet, karena kita menggunakan blockchain-nya itu melalui Sepolia. Nah, untuk mendapatkannya, kita bisa ke MetaMask Developer, lalu mendaftar di situ, dan kita bisa langsung mendapatkan link untuk Sepolia-nya. Nah, di sini Ethereum Sepolia-nya bisa kita lihat URL-nya. Kita copy dan paste ke sini. Lalu untuk selanjutnya ada Sepolia Private Key-nya. Ini adalah private key yang kita dapatkan dari MetaMask Wallet. Jadi jadi kita juga perlu mempersiapkan akun MetaMask dan juga yang ada saldonya di sini. Nah, di sini yang ada saldonya adalah saldo Ethereum. Karena kita menggunakan Ethereum testnet milik Sepolia. Selanjutnya adalah Etherscan API Key. Etherscan itu digunakan untuk melakukan tracking terhadap transaksi yang dilakukan oleh smart contract kita. Nah, ini bisa dilihat di Etherscan ini untuk mendapatkan API Key-nya. Dan yang terakhir adalah contract address-nya. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai melakukan deployment, kita baru mendapatkan smart contract address dan kita masukkan ke sini. Jadi yang pertama kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu tiga value ini untuk menjalankan deployment smart contract. Kita akan mendapatkannya dari file, file yang sudah ada supaya tidak diulang lagi. Nah, ini adalah value-value dari smart contract, ENV smart contract yang lama. Kita copy dan kemudian paste di sini. Lalu, untuk selanjutnya, untuk menjalankan deployment, kita bisa melihat di README juga. Di sini udah ditunjukkan bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita perlu melakukan npm-i dulu untuk menginstal seluruh dependensinya. Oh, nah, kita npm-i dulu. Setelah npm-i selesai, kita akan, tadi sudah mengkonfigurasi untuk env variabelnya, ini value-value-nya. Lalu selanjutnya kita tinggal melakukan compiling terhadap eh, smart contract-nya. Nah, di sini compile selesai dan akan muncul smart contract yang baru, deployment yang baru. Maksudnya hasil compile yang baru yang akan disimpan di artifact. Nah, nanti kalau misalkan kita pengen deploy, kita tinggal menjalankan npm run deploy untuk di lokal, tapi kalau misalkan kita ingin melakukan deployment ke Sepolia testnetnya, kita perlu mengkonfigurasi terlebih dahulu key store ya, environment variable-nya menggunakan npx hardhat keystore ini, atau kita juga bisa menggunakan eh, link untuk mengimport environment variable dari .env menggunakan syntax source untuk di Linux atau di PowerShell itu menggunakan get content. Lalu kita npm run deploy ke Sepolia.
kita akan menggunakan sourcing ini karena kita menggunakan Linux. Kita tunggu sampai deployment berhasil. Nah, di sini diminta untuk konfirmasi untuk deploy. Nah, di sini deployment berhasil dan kita mendapatkan address baru untuk smart contract yang sudah dideploy ke Ethereum Sepolia testnet. Nah, nanti kita copy pastekan si alamat smart contract ini ke INV yang tadi smart contractnya. Tapi karena kita di sini udah menggunakan smart contract yang sudah ada, kita akan menggunakan eh, address tersebut yang sudah ada. Nah, ini adalah link atau alamat contract address untuk hasil deployment dari smart contract tersebut. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi IPFS dan front end. Baik, untuk front end, saya buka front end. Untuk konfigurasi front end, cukup dengan kita melakukan copy dari environment variables. Nah, di mana semua variable dari sebenarnya nggak ada yang terlalu perlu baru. Jadi, kopas dulu yang front end. Ya, mungkin jelasin dulu. Untuk yang cukup perlu diperhatikan sebenarnya adalah contract address, sidechain, sama gateway URL. Nah, jadi gateway URL itu pertama itu adalah gateway URL untuk IPFS. Jadi IPFS kita menggunakan IPFS Pinata. Untuk qualified contract address itu adalah address kontrak yang tadi sudah dibuat pada bagian kontrak dan ID chain-nya berapa. Nah, untuk flight gateway URL nanti sekalian jelaskan untuk IPFS. Langsung aja ke IPFS, guys. Oh ya, untuk front-end sebenarnya untuk melakukan setup cukup mudah, tinggal lakukan npm install dan langsung dapat menggunakan npm run dev. Nah, masuk ke IPFS saja. Nah, IPFS itu menggunakan dev vars, jadi kita membuat file namakannya .dev vars tanpa ada tulisan example-nya. Nah, untuk melakukan konfigurasi IPFS, pertama kita harus membuat akun baru sebenarnya, akun baru untuk Pinata Gateway. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan eh, untuk membuat akun baru itu cukup mudah, gratis juga untuk Pinata. Jadi tinggal login, bikin akun, terus nanti pada bagian kiri akan ada eh, page untuk API key. Nah, nanti di API key bisa langsung nge-generate aja key baru, nanti tinggal dimasukin aja. Nah, cukup mudah sih sebenarnya. Oke, oke, lanjut aja mungkin. Nah, kalau udah dapat, nanti kita bisa kopas Pinata. Ada tiga hal, ada Pinata JWT, kemudian ada juga namanya gateway. Nah, nanti gateway ini adalah yang tadi digunakan pada front end, sekaligus juga pada IPMS juga perlu gateway ini. Nah, itu gateway URL. Nah, kayak mungkin kalau dilanjut aja, kalau JWT sedikit ya itu adalah secret bebas buat JWT, nonce juga. Nonce itu untuk seberapa lama expiry untuk nonce dalam authentication pada front end terhadap IPFS. Max file size itu adalah max dari ukuran file yang dapat dikirimkan ke IPFS. Kalau front end URL, ya itu untuk front end. Cukup mudah sebenarnya buat course. Baik, sekian untuk setup. Untuk sebelumnya untuk melakukan menjalankan IPFS-nya, sebenarnya cukup mudah. Tinggal lakukan npm install dan npm run juga seperti front end. Nah, sekian untuk setup dari IPFS dan front end. Oke, Oke, selanjutnya kita akan nunjukin cara buat ngeran program secara keseluruhan. Tadi untuk setup IPFS dan front end-nya sudah dijelaskan.
kita tinggal langsung eksekusi. Nah, di sini kita bakal pakai environment variable value yang udah ada juga, yang udah di setup sebelumnya untuk memudahkan. Nah, ini untuk seluruh environment variable untuk IPFS smart contract sudah dipersiapkan. Selanjutnya kita tinggal melakukan run di IPFS dan juga frontend. Kita akan ke folder IPFS. Kita npm i dulu, seperti yang tadi dijelaskan Francisco. Setelahnya kita bisa npm rundev. Nah, lalu kita ke frontend, npm i lagi, kemudian npm rundev. Nah, di sini kita bisa menggunakan langsung URL-nya. Dan di sini kita setelah melakukan konfigurasi di bagian dependensi dan juga environment variable, kita dapat langsung mengakses halaman front end-nya. Dan di sini sebetulnya kita perlu melakukan koneksi wallet kita terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita memerlukan suatu akun wallet. Di sini kita menggunakan MetaMask, extension MetaMask. Lalu untuk melakukan login dan juga konfigurasi ke MetaMask, kita tinggal buka halaman ini, klik connect wallet. Lalu kalau misalkan Anda belum pernah connect wallet sebelumnya, ini Anda akan di-prompt untuk memilih terlebih dahulu walletnya yang mana. Lalu setelahnya ketika kita klik sign in, kalau misalkan Anda belum setup juga, Anda akan diminta terlebih dahulu untuk memilih akun mana yang akan digunakan untuk sign in. Kalau kita sudah memilih akunnya, kita langsung tinggal confirm dan di sini juga ada nonce checking untuk verifikasi apakah private key yang kita gunakan itu valid atau tidak. Oh iya, melalui nonce verifying ini juga kita melakukan signing menggunakan private key yang ada di MetaMask kita. Dan kalau misalkan ternyata private key yang kita gunakan itu adalah private key yang disimpan sebagai private key rektor ini, kita akan otomatis diassign sebagai issuance atau sebagai rektor yang bisa menandatangani, memverifikasi, dan merevoke sertifikat ijazah juga. Nah, di sini juga kita perlu menambahkan alamat address dari akun wallet kita kalau misalkan kita pengen menjadikan akun kita itu sebagai admin. Nah, di sini kita confirm. Nah, setelahnya kita udah ke login dan di sini kita bisa langsung menjalankan isu sertifikat dan juga fitur-fitur untuk eh, admin lainnya. Untuk fungsionalitas selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami Farhan Hafiz Raihan. Oke, melanjutkan progres yang tadi, kita akan melakukan git log lagi untuk memastikan kode tidak berubah. Nah, ini sama tadi, last commit-nya yang 24/6 dan tidak ada perubahan yang terjadi di git status. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan fitur-fiturnya yang akan. Oke, sekarang kita akan mulai menjelaskan fitur dari aplikasinya. Jadi ini adalah user interface dari aplikasinya. Kita mungkin mulai dari fitur yang pertama terlebih dahulu, yaitu issue certificate. Oh ya, ini adalah tampilan untuk admin. Nah, pertama-tama kita akan milih dulu sertifikatnya. Ini kita akan mulai akan gunakan yang .txt. Oke, jadi kita bisa kasih nama, lalu name-nya, program studi, dan juga fakultas dan graduation date-nya. Lalu kita bisa isu sertifikat. Nah, apabila isu sertifikat berhasil, maka nanti kita akan menerima URL. Oke, jadi ini adalah sertifikatnya sudah berhasil isu. Kita bisa
melakukan copy dari verification URL ya. Nah, bisa di copy dan bisa dibuktikan kalau URL-nya sudah betul. Nah, berarti di sini sertifikatnya sudah terverifikasi. Bisa dilihat detailnya sesuai, lalu isi dokumennya juga sesuai. Nah, kita bisa download sertifikatnya. Dan seharusnya apabila diunduh sertifikatnya, itu sudah di-embed dengan QR code. Oke, sudah ada URL-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk nge-revoke sertifikat. Oke, jadi kita kasih listen terlebih dahulu untuk revoke-nya. Kita revoke sertifikat. Oke, revoke sudah berhasil. Sekarang kalau misalnya kita refresh page, nah sertifikat sudah revoke. Jadi sekarang sertifikatnya sudah tidak valid lagi. Oke, sekarang kita bisa balik lagi ke menu. Nah, dari sini kita sekarang kalau misalnya kita verify certificate, seharusnya itu sudah tidak berhasil. Ya, seperti yang terbukti sebelumnya, sertifikatnya kan tadi itu revoke. Oke, kita bisa balik ke post. Nah, lalu salah satu fitur yang dimiliki oleh admin adalah admin dapat melihat dashboard. Jadi mari kita buka dashboard. Pada dashboard ini kita bisa manage seluruh sertifikat yang sudah terdaftarkan. Contohnya itu ada bisa dilihat statusnya yang sudah revoke, yang masih aktif. Lalu kita bisa uh, menggunakan actionnya dan kita bisa merevoke sertifikat tertentu. Ini adalah dashboard yang dimiliki oleh admin. Admin juga bisa melakukan issue sertifikat baru. Ini mau isu yang PDF nggak, Yes? Boleh, boleh. Oke. Ya, sekarang kita akan coba menunjukkan kalau misalnya isu menggunakan PDF. Di sini kita menggunakan Joksley ijazah Jokowi. Ini tuh soal saja karena ada yang tahu. Oke. Graduation date-nya kelamaan jadi
kita isi asal saja karena nggak ada yang tahu juga. Oke, kita isi certificate. Oke, kita tunggu karena sekarang sistemnya masih issuing certificate. Sekarang certificate sudah berhasil di-issue. Kita bisa copy URL-nya. Ini terlihat ada tersedia juga transaction cash. Nah, setelah kita masukin URL-nya, oke, kita verifikasi, ternyata sertifikatnya sudah terverifikasi. Sini bisa lihat detailnya benar, lalu ada dokumen previewnya juga. Lalu kalau misalnya kita mau download sertifikatnya, karena dia memang bentuknya PDF, maka sertifikat ini akan di-embed dengan QR code. Oke, seperti sebelumnya kita sudah verifikasi kalau sertifikatnya akan. Baik, sekarang kita bisa balik ke home lagi. Oke, sekarang kita sudah balik ke home. Kita akan masuk ke Blockchain Explorer. Nah, dari sini kita bisa melihat history dari smart contract-nya melalui Etherscan. Jadi dimasukkan ke address-nya. Nah, kita bisa lihat history dari smart contract. Oke, jadi sekian untuk fitur dari aplikasi kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih. Sampai jumpa.